Selamat datang di channel Gen Sukses Media. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup untuk siswa kelas 9 semester 1. Materi pada video kali ini mencakup hal sebagai berikut. Pertama, mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Di antaranya ada materi genetik, struktur DNA dan RNA, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Kedua, ada hukum pewarisan sifat yang nantinya mencakup mengenai persilangan monohibrida dan persilangan hibrida. Ketiga, ada pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Dan terakhir, mengenai penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Kita mulai dari rangkumannya. Yang pertama, perbedaan-perbedaan yang tampak pada manusia dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwarisi dari orang tua. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh mirip dengan orang tua. Masuk pada rangkuman pertama mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Penjelasan pertama yaitu mengenai materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik yang dibawa oleh sel sperma dan sel ovum. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel. Namun, ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Lanjut pada pembahasan mengenai struktur DNA dan RNA. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen atau tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau yang disingkat T. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil atau U. Pembahasan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Ketika belajar mengenai peranan materi genetik dalam pewarisan sifat, maka kita akan mengenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan adalah sifat yang menonjol dan mengalahkan sifat yang lain. Sedangkan sifat resesif adalah sifat yang kalah atau karakteristiknya yang ditutupi. Pada umumnya, gen dominan atau sifat dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif atau sifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, seseorang yang memiliki bentuk tubuh tinggi akan ditulis dengan T. Ini tandanya dominan. Dan seseorang yang memiliki bentuk tubuh pendek ditulis dengan huruf T kecil atau ini menunjukkan sifat resesif.
Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen ini disebut sebagai alel. Sifat atau karakter yang bisa dilihat oleh mata seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga. Selain itu, dalam pewarisan sifat, kita juga mengenal dengan istilah fenotip dan genotip. Fenotip adalah perwujudan dari ekspresi gen atau ekspresi karakter yang bisa kita lihat, sedangkan susunan informasi genetik dari individu yang mengkode karakter fisik disebut sebagai genotip. Fenotip individu dapat diperkirakan jika kita mengetahui genotip masing-masing karena ekspresi gen tergantung pada dominan atau resesifnya alel. Masuk pada penjelasan mengenai kromosom. Struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Kromosom penyusun dari sel kelamin berbeda dengan kromosom di sel tubuh. Pada sel kelamin, kromosom bersifat haploid atau tidak berpasangan, sedangkan pada sel tubuh susunan kromosomnya disebut diploid atau berpasangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sel kelamin memiliki jumlah kromosom setengah dari sel kromosom dalam tubuh. Jumlah kromosom dalam sel tubuh adalah 23 pasang, dikarenakan kromosom tubuh bersifat diploid atau 2N. Oleh karena itu, total dari kromosom tubuh adalah 23 dikali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Untuk susunan kromosom pada sel-sel disebut kariotip. Penulisan kromosom kelamin laki-laki dapat dituliskan dengan huruf XY. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA plus XY. Sementara itu, kromosom perempuan dapat dinotasikan dengan huruf atau simbol XX. Dan untuk kariotip atau susunan kromosom perempuan dapat ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Gen kromosom pada kelamin jantan yaitu X dan Y. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan kelamin saat sel telur dan sel sperma bertemu. Satu kromosom gen Y pada laki-laki bertemu dengan kromosom gen X pada perempuan, maka akan menghasilkan keturunan atau anak dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu dengan simbol XY. Apabila kromosom gen X pada laki-laki bertemu dengan kromosom gen X pada perempuan, maka akan menghasilkan seorang anak perempuan yang disimbolkan dengan XX. Dalam istilah pewarisan sifat, orang tua atau induk dikenal dengan sebutan parental yang disimbolkan dengan huruf P. Sedangkan keturunan yang dihasilkan dalam proses pewarisan sifat disebut dengan sebutan filial yang disimbolkan dengan huruf F. Masuk pada penjelasan hukum pewarisan sifat. Teori pewarisan sifat pertama kali diliti oleh Gregor Mendel, yaitu ahli botani Austria, dengan menggunakan kacang kapri atau ercis sebagai objek penelitian. Karena ercis memiliki pasangan sifat yang kontras, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, berhidup relatif pendek, dan menghasilkan banyak keturunan. Teori tentang pewarisan sifat yang dikemukakan olehnya disebut sebagai hukum Mendel. Atas jasanya dalam pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan ercis dengan satu sifat beda yang disebut persilangan monohibrid, dan menyilangkan ercis dengan dua sifat beda yang disebut sebagai persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Mendel menyilangkan ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Hasilnya, seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Kemudian, keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya. Diperoleh keturunan kedua, yaitu 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Kalian bisa perhatikan ilustrasi pada gambar untuk persilangan monohibrid ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Mendel menyatakan hukum yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alternatif gen atau variasi gen yang disebut alel bebas. Hukum ini disebut hukum satu Mendel atau hukum pemisahan bebas.
Pada gambar berikut ini, contoh pemisahan gen saat pembentukan gamet. Persilangan monohibrid dapat menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh atau tidak penuh. Jika terdapat salah satu alel yang bersifat lebih kuat dibandingkan dengan sifat alel yang lainnya, maka hasilnya akan menunjukkan sifat dominasi penuh. Sedangkan pada hasil persilangan intermediate, kedua sifat gen memiliki kedudukan sama kuat. Lanjut pada persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Jika pada persilangan monohibrid, kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid, kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya, warna buah dan bentuk buah, atau warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, serta sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum dua Mendel, karena pada saat pembentukan F2 atau keturunan kedua, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan, kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Perhatikan contoh berikut ini. Persilangan antara biji bulat kuning, sebagai notasinya yaitu BBKK, semuanya dominan dan besar, dengan biji keriput hijau. Yang ini sifatnya adalah resesif, BBKK kecil, di mana biji bulat B dominan terhadap biji keriput B kecil, dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau atau K kecil. Persilangan dilakukan sampai mendapatkan keturunan kedua atau F2. Dalam hal ini, dari induk yang memiliki genotip BBKK dominan dan BBKK kecil atau resesif akan terbentuk gamet dengan pasangan gen BK dominan dan BK resesif. Keturunan pertama dari induk tersebut semuanya bergenotip B besar B kecil, K besar K kecil atau berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya Mendel melakukan persilangan kedua, yaitu antar sesama keturunan pertama, diantaranya dengan notasi B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil, atau disilangkan antara keturunannya berbiji bulat dan berwarna kuning, disilangkan dengan berbiji bulat dan berwarna kuning, sehingga akan diperoleh F2 keturunan kedua sama dengan bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Untuk perbandingan fenotipnya adalah sebagai berikut. Perbandingan fenotip sama dengan bulat kuning dibanding bulat hijau dibanding kisut kuning dibanding kisut hijau adalah 9, 3, 3, 1. Masuk pada pengaruh pewarisan sifat. Pewarisan sifat pada manusia ditentukan oleh gen dan kromosom yang dimiliki individu yang melakukan persilangan. Ada beberapa contoh bentuk pewarisan sifat pada manusia yang bisa diamati, yakni warna kulit, bentuk rambut, dan cuping telinga. Berikut penjelasannya. Pertama mengenai warna kulit. Warna kulit manusia berbeda-beda dan itu dipengaruhi oleh yang namanya gen. Ada 3 macam gen yaitu A, B, dan C yang mengkode pembentukan pigmen kulit yaitu melanin. Pigmen menyebabkan kulit menjadi gelap. Variasi gen lain pada kulit yaitu gen A, B, C dengan simbol huruf kecil. Orang yang memiliki gen A, B, B, C, C yang dominan atau besar notasinya akan memiliki kulit sangat gelap. Sementara orang yang memiliki gen A, B, B, C, C dengan notasi kecil akan memiliki kulit sangat terang. Pada orang yang memiliki gen A, B, B, C, C yang ini bercampur antara notasi besar dan notasi kecil akan memiliki warna kulit sawo matang atau tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah. Warna kulit juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti terkena sinar matahari. Kedua mengenai bentuk rambut. Bentuk rambut juga dipengaruhi oleh gen. Ada 2 macam gen yang dapat mengendalikan rambut, yakni gen C dominan untuk rambut kering dan gen S resesif untuk rambut lurus. Jika salah satu dari kedua gen tersebut dan mendapatkan campuran,
maka rambut akan menjadi berombak atau CS. Masuk ke penjelasan ketiga mengenai cuping telinga. Pewaris sifat manusia bisa juga dilihat dari cuping telinga. Jika kamu mengamati, ada yang cuping telinganya melekat dan ada yang terlepas. Tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G untuk cuping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip GG atau G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen GG dengan notasi huruf kecil semua. Masuk pada kelainan yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Pada pewarisan sifat manusia, juga terjadi kelainan yang diwariskan orang tua. Ada beberapa kelainan yang diwariskan dari orang tua, yakni diantaranya ada albino, buta warna, dan hemofilia. Berikut adalah penjelasannya satu persatu. Pertama mengenai albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Kedua, untuk buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Biasanya antara merah, oranye, biru, dan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seseorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna yaitu XCB. Namun jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna, misalnya XCBX, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau karir gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna. Contoh notasi gennya adalah XCBY. Lanjut pada kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH, huruf X sebagai penanda jenis kromosom dan huruf H kecil sebagai penanda gen hemofilia. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia atau memiliki genotip XH kecil X, maka ia akan menjadi pembawa atau karir kelainan hemofilia. Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofilia, yaitu genotip XH akan meninggal atau letal pada saat dilahirkan. Seseorang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga orang laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofilia dengan genotip XHY. Lanjut pada pembahasan terakhir mengenai penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hereditas atau pewarisan sifat bukan hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Umumnya, penerapan pewarisan sifat dilakukan untuk pemuliaan makhluk hidup agar memiliki kualitas yang lebih baik. Pertama, mengenai pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan. Manusia memanfaatkan ilmu pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya adalah penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida dilakukan untuk diambil manfaatnya dari munculnya kombinasi yang baik dari persilangan antara induk-induknya.
Misalnya jagung varietas Bima 14 Batara, seperti contohnya di gambar, merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Cerealia melalui persilangan. Lanjut, kedua yaitu mengenai pewarisan sifat pada pemuliaan hewan. Pewarisan sifat juga berperan penting dalam pemuliaan hewan. Hal ini dilakukan agar bisa menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi, di mana hewan-hewan tersebut diharapkan mampu menghasilkan telur yang lebih banyak, menghasilkan kualitas susu, serta daging dengan lebih baik. Cara untuk mendapatkan bibit unggul pada hewan pada prinsipnya yakni persilangan antara dua individu yang berbeda ras atau varietas tetapi masih dalam suatu spesies. Misalnya ayam boiler yang merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam. Ayam boiler dikenal dengan daging banyak dan menghasilkan banyak telur jika dibandingkan dengan ayam jenis lainnya. Demikian rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup untuk siswa kelas 9 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat Gen Sukses mengupload video baru nantinya. Terima kasih.